warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Amanda Asibuan dengan NIM 2407084. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sebagai tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Ibu Fitriani Siregar MPD. Baik, evaluasi pembelajaran ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka melalui evaluasi ini, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan peserta didiknya. Dapat kita lihat adapun konsep evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua yaitu pengukuran, penilaian dan evaluasi, yang ketiga penilaian ranah afektif, kognitif dan psikomotorik, yang keempat yaitu jenis tes dan non-tes dalam pembelajaran, yang kelima yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif, yang keenam program remedial, pegayaan dan tindak lanjut hasil belajar. Yang ketujuh yaitu problematika dan solusi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Menurut Suharsini Arifinto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kegiatan yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dapat diartikan evaluasi pembelajaran ini sebagai proses pengumpulan, pengolahan, penafsiran informasi, mengenali hasil belajar peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Selanjutnya yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran ini adalah proses memperoleh data atau hasil belajar peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ini adalah proses memberikan makna terhadap hasil pengukuran tersebut sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian peserta didik. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian untuk menentukan keberhasilan peserta didik tersebut. Selanjutnya, penilaian ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam pembelajaran, guru perlu menilai 3 ranah utama. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan ataupun kemampuan melakukan suatu aktivitas secara praktis. Penilaian ketiga ranah ini tersebut penting agar pengembangan peserta didik dapat diketahui secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu adapun jenis tes dan non-tes dalam pembelajaran. Teknik evaluasi dibedakan menjadi 2 yaitu jenis tes dan non-tes. Yang pertama yaitu tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik seperti tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes ini digunakan untuk menilai sikap, minat, dan keterampilan peserta didik dalam melakukan observasi, wawancara, angket, jurnal, ataupun portofolio. Penggunaan kedua teknik ini akan menghasilkan penilaian yang lebih lengkap dan objektif. Selanjutnya yaitu formatif dan asesmen sumatif. Asesmen ini adalah proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan belajar peserta didik. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif ini terdiri dari asesmen awal dan asesmen proses. Yang pertama yaitu asesmen awal. Asesmen awal ini adalah asesmen yang dilakukan selama pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua yaitu asesmen proses, yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Sementara itu, asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai program remedial, pegayaan, dan tindak lanjut hasil belajar. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat memberikan program tindak lanjut kepada peserta didik. Yang pertama yaitu program remedial. Dilakukan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran agar memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua yaitu program pegayaan. Diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran untuk
mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut. Tindak lanjut ini bertujuan agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang terakhir yaitu problematika dan solusi dalam evaluasi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran sering menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, banyaknya jumlah peserta didik, kesulitan dalam menilai sikap, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut, guru perlu menyusun instrumen penilaian yang baik, menggunakan beberapa teknik evaluasi, memanfaatkan teknologi digital, serta meningkatkan kompetensi dalam bidang evaluasi pembelajaran. Adapun kesimpulan yang kita bahas tadi, evaluasi pembelajaran ini adalah proses yang sangat penting dalam pendidikan karena membantu guru mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Melalui evaluasi yang tepat, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih juga terhadap perhatian yang telah menonton pembahasan dari saya ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.